Hai guys, salam jumpa lagi dalam obrolan kita, obrolan hangat dengan topik menarik. Kali ini dengan topik menjawab Rizik nistakan Kristen, kenapa MUI yang diminta berfatwa. Kali ini saya narasikan dari artikel Sewot atau special word dari Bapak Alifur Rahman. Bila ada rekan yang berminat, artikelnya saya narasikan dalam bentuk video, silahkan ajukan di kolom komentar. Oke, untuk menyikat waktu langsung saja ya. Dari sekian banyak komentar yang masuk, salah satu yang menarik untuk saya jawab adalah pertanyaan, kenapa MUI yang harus keluarkan Rizik kan menista agama Kristen? Sekilas pertanyaan ini terlihat logis dan benar. MUI adalah singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Saat MUI mengeluarkan fatwa Ahok menistakan agama Islam, itu sudah benar sesuai dengan kapasitasnya sebagai ulama Islam. Tapi kalau Rizik yang menyinggung agama Kristen, seharusnya yang menilai apakah itu menistakan agama atau tidak adalah tokoh umat Kristen. Tidak ada hubungannya dengan MUI, sebab MUI hanya mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan agama Islam. Itulah kesimpulan dari beberapa komentar yang masuk, menyalah-nyalahkan saya yang menuntut MUI segera keluarkan fatwa bahwa Rizik menistakan agama Kristen. Sebelum membahas hal ini lebih lanjut, mungkin perlu diketahui oleh para pembaca dan komentator Sewot. Di web ini, kami menulis dengan logika dan perenungan yang mendalam. Jauh sebelum kami menulis, kami sudah berpikir, bukan dibalik. Menulis dulu baru berpikir. Ala MUI yang keluarkan fatwa buat Ahok. Kami berbeda. Penulis Sewot tidak seperti MUI. Meski artikel kami tidak pantas disebut fatwa, namun soal rasionalitas silahkan diadu. Udah kayak jualan kecap. Begini teman-teman, pertanyaannya, mengapa MUI harus keluarkan fatwa? Bukankah ini soal agama Kristen dan tidak ada hubungannya dengan MUI? Percaya atau tidak, sudah saya prediksi hal tersebut. Sengaja tidak saya bahas dalam artikel yang sebelumnya, karena akan lebih seru kalau ada yang nyolot bertanya dan memojokkan, sementara saya sudah tahu cara menjawabnya. Sebab saya memang mengatur supaya mereka menanyakan ini hanya permainan otak. MUI harus mengeluarkan fatwa kepada Rizik, sebab apa yang dilakukan Rizik dilarang oleh Allah dan ajaran Islam. Dalam Al-Quran sudah sangat jelas dibahas pada surat Al-An'am 108. Umat Islam dilarang menghina, mencaci kepercayaan, keyakinan atau sesembahan selain Allah. Dan tafsir Ibnu Katsir, Allah melarang Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman mencaci Tuhan-Tuhan non-muslim. Bahkan meski cacian tersebut mengandung kemaslahatan atau tujuan yang baik, sebab kerusakan yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dari kemaslahatan itu sendiri. Jadi ini masih tentang ajaran agama Islam. MUI harus berbuat fatwa, sebab apa yang dilakukan oleh Rizik tidak boleh diulangi dan dilakukan oleh orang zaman lain. Apa yang dikatakan Rizik tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika memang MUI merupakan wadah umat Islam, jika benar MUI berfatwa sesuai pertanyaan masyarakat, maka sudah seharusnya MUI mengeluarkan fatwa terhadap Rizik. Fatwa positif atau negatif. Jika dalam tes kehamilan ada positif atau negatif, dalam hukum ada bersalah atau tidak bersalah, atau dalam ajaran agama ada dosa dan tidak, haram dan halal. Maka sebuah fatwa juga harus memiliki pilihan dua sisi. Dalam hal pernyataan Rizik yang dianggap menistakan agama Kristen dan sudah dilaporkan oleh sekelompok mahasiswa, MUI bisa mengeluarkan fatwa positif menistakan agama atau menyatakan Rizik tidak menistakan agama. Silahkan MUI bisa pilih, tapi tentu saja dengan alasan yang kuat. Jika MUI memfatwakan Rizik menistakan agama Kristen, maka apa yang dikatakan oleh Rizik tidak boleh diulangi dan diikuti oleh umat Islam lainnya. Selanjutnya, Rizik harus dijadikan tersangka oleh polisi dan GNPF MUI atau Gerakan Pengawal Fatwa bisa kembali menggelar aksi selayaknya 211 dan 212 untuk menuntut agar Rizik diproses hukum. Hakim yang sebelumnya begitu vokal dengan teori tidak boleh lompat pagar juga harus menasihati dan mengingatkan Rizik bahwa tidak boleh kita mencampuri urusan orang lain. Namun jika MUI menyatakan bahwa Rizik tidak menistakan agama Kristen, maka materi olok-olok atau lelucon yang dilakukan oleh Rizik boleh dipakai oleh semua orang di negeri ini. Soal apakah fatwanya nanti adalah positif atau negatif, biarlah itu jadi urusan MUI. Kalau mereka mau memanggil Rizik dulu dan menanyakan secara langsung, silahkan saja. Mungkin karena Rizik itu bukan Cina dan Muslim, jadi
perlakuannya beda dengan Ahok, sah-sah aja. Silahkan, mereka sudah benar dengan pemikiran mereka sendiri. Saya dan kita semua ingin melihat sejauh mana mereka bisa membenarkan pemikiran mereka sendiri. Begitulah kura-kura. Sekian dulu guys, nantikan obrolan selanjutnya yang pastinya tak kalah seru dan menarik dibanding yang ini. Oh ya, silahkan beri komentar, like, dan subscribe jika suka. Oke, cheerio, bye-bye.